Chapter 16. Ketulusan hati. Tatapan Bunda seakan menyuruhku untuk selalu bisa berbakti pada suamiku, menjaga kehormatanku dan menyayanginya sampai tugasku menjadi seorang istri telah selesai. Yuk, kita temui laki-laki yang sudah menghalalkanmu itu, ajak Bunda. Aku pun mengikuti langkah kaki Bunda yang berjalan di sampingku. Aku harus siap menemuinya, laki-laki yang sudah menghalalkan aku. Siap bertemu dengannya, menatap matanya dengan rasa dan mengemban seluruh tanggung jawab atas status baruku. Sesampainya tepat di depan wajahnya, aku terdiam. Aliran darahku seperti mengalir lebih cepat dari tempo sebelumnya. Mata coklatnya terus menatapku penuh rasa. Apa yang tengah aku lakukan? Aku justru belum menyadari sikapku yang kini telah berada di depannya. Sungguh aku tak percaya, laki-laki tampan ini yang ternyata telah menghalalkanku. Bolehkah aku pingsan saat ini? Ia menjentikkan jarinya tepat di depan wajahku yang masih asyik menatapnya. Seketika aku pun tersadar dari lamunanku. Dituntunnya aku untuk mencium tangannya. Dan selanjutnya ia mencium keningku. Ia meraih tanganku yang kurasa sudah dingin dan membeku. Kulihat sesekali wajahnya tersenyum, mungkin karena merasakan suhu dingin yang tengah menghinggapi tubuhku. Ia memasangkan sebuah cincin di jari manisku, aku pun melakukan hal yang sama padanya. Pandanganku seakan kosong setiap kali ia menatapku dengan wajah yang seperti itu. Aku pemalu, ya memang pemalu. Tapi untuk saat ini sepertinya aku akan mendapatkan pahala karena menatap suamiku penuh cinta. Cinta, entah sejak kapan perasaan itu menyeruak masuk memenuhi hatiku. Aku juga tak sadar dapat mencintai suamiku secepat ini. Yang jelas aku sadar, aku telah merasakan bahagia yang teramat sangat saat menatapnya. Beginikah rasanya mencintai seseorang dalam keadaan halal? Subhanallah, sungguh ini sangat menyenangkan bagiku.
Setelah melewati waktu yang cukup lama dalam menghabiskan para tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat kepada kami, waktu istirahat pun tiba. Setelah mengisi kekosongan perut yang cukup lama tertahan, aku pun mencicipi hidangan yang disediakan untuk kedua mempelai. Malam ini adalah malam pertama untukku menyandang status baru. Apakah aku siap menghadapi hal-hal yang akan terjadi selanjutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Aku harus ingat kata-kata Bunda. Aku harus mengikuti apapun perkataan dari suamiku. Saat ini aku sedang berada di depan meja riasku, menatap diriku sendiri dan berharap dapat memantaskan diri untuknya. Assalamualaikum, ucap Satria berbisik sambil memelukku dari belakang. Seketika tubuhku menegang saat ia memelukku erat dari belakang. Entah seperti apa merahnya wajahku saat ini. Bahkan aku hanya sanggup menjawab salamnya hanya dari dalam hati saja. Aku sama sekali tak berani menatap cermin yang ada di depanku. Kau harum sekali, ucapnya mengecup pipiku. Kau kenapa, Dria? Akhirnya ia sadar kalau tubuhku menegang saat disentuh olehnya. Hahem, aku gak apa-apa, Mas, ucapku gugup. Kali ini pipiku yang disentuh lembut olehnya. Aku bisa merasakan sendiri betapa banyak keringat yang sudah mengucur deras di seluruh badanku. Kau gugup? Tanya Satria menyadarkanku. Maaf, Mas. Aku benar-benar tak mengerti akan apa yang aku rasakan. Wajahnya begitu tampan tepat berada di depan mataku. Sungguh ia menatapku dengan benar-benar penuh sayang. Aku sangat merasa bersalah jika sampai tak membalasnya. Kenapa kau minta maaf? Tanyanya mengerutkan dahi. Badanmu gemetar, kau sakit? Kali ini aku hanya sanggup menunduk dan menggelengkan kepala perlahan. Ternyata ia menyadari bahwa tubuhku gemetar. Tapi dugaannya salah. Tubuhku seperti ini bukan gemetar karena sakit, tapi karena disentuh olehnya.
Kau harus istirahat, Dria. Aku rasa kau terlalu capek, ucapnya sambil mencium keningku. Hahem, Mas, tidak, Ma. Belum selesai berucap, kini daguku yang disentuh olehnya. Wajahku yang sebelumnya telah tertunduk, kini terpaksa menatapnya lagi. Aku ingin mulai sekarang. Kau harus menatapku saat sedang berbicara denganku. Tidak boleh menunduk, paham? Bodohnya aku, berbicara dengan suami sendiri saja harus menunduk. Aku benar-benar merasa bersalah. Maafkan aku, Mas, ucapku lirih. Seakan tak mendengar ucapanku tadi, kini ia mulai mendekatkan wajahnya lebih dekat denganku. Mataku terbelangak ketika bibirku disentuh lembut oleh ibu jarinya. Dengan refleks, aku merapatkan bibirku semampu yang ku bisa. Hahem. Tapi tiba-tiba ia menjauhi wajahnya dari wajahku. Kemudian ia beralih dengan mencium keningku. Satu detik. 2 detik. 3 detik. Sepertinya aku sudah mulai terbuai dengannya. Aku tidak akan meminta hakku darimu untuk malam ini, ucapnya begitu lembut. Tapi yang aku minta hanya kau istirahat sekarang juga ya. Iya, Mas. Kini aku diajaknya untuk naik di ranjang yang sama dengannya. Aku sangat canggung. Bagaimana ini? Hahem, Mas. Aku tidur duluan ya, Mas. Ucapku gugup dan langsung merebahkan tubuhku lebih dulu darinya. Selimut yang ada pun aku coba tarik sampai bagian dadaku. Aku mencoba memejamkan mataku perlahan. Aku tak tahu seperti apa raut wajahnya saat ini. Aku sangat takut ia marah karena telah diabaikan. Tapi di sisi lain aku juga lemah saat menatap matanya. Tiba-tiba aku merasakan ada sebuah benda yang menekan tubuhku. Aku tersadar dalam mataku yang masih terpejam. Iya, dugaanku benar. Ternyata ia sudah membaringkan tubuhnya juga.
dan sebelah tangannya yang memelukku. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.